Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Pratami. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Di pertemuan yang ke-11 kali ini kita akan membahas tentang indikator mutu pelayanan di rumah sakit. Nah, untuk pertemuan kali ini ada beberapa hal yang kita bahas. Salah satunya adalah tentang pengertian mutu. Nah, kita balik lagi ya untuk mereminder apa sih yang dimaksud dengan mutu. Nah, mutu di dalam konteks pelayanan kesehatan itu adalah tingkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap pasien atau masyarakat yang meningkatkan kemungkinan terjadinya peningkatan hasil kesehatannya itu yang memang diharapkan dan secara konsisten dengan pengetahuan profesional saat ini. Itu yang dipublikasikan menurut WHO. Nah, untuk mutu pelayanan rumah sakit sendiri itu meliputi beberapa hal. Pertama, tentang keselamatan pasien, efektivitas, efisiensi, responsibilitas, aksesibilitas, keadilan, dan berfokus kepada pasien. Jadi memang pasien yang menjadi output keberhasilan dari pelayanan kesehatan yang kita berikan. Nah, indikator mutu pelayanan rumah sakit itu adalah pegangan atau pedoman bagi setiap pihak untuk melakukan evaluasi atau penilaian terkait pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, itu di indikator ini meliputi alat ukur yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, adapun upaya peningkatan mutu itu ada yang bersifat internal dan eksternal. Untuk yang internal itu dilakukan oleh tempat pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, artinya misalnya di rumah sakit mereka mau meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya. Nah, itu secara internal mereka bisa melakukan upaya tersebut dengan melakukan penerapan indikator mutu, melakukan pengukuran, evaluasi, dan perbaikan secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Ya, nah itu internal. Jika yang dikatakan yang eksternal, jadi eksternal ini upaya yang dilakukan itu melibatkan pihak luar ya dari tempat pelayanan kesehatan melalui sertifikasi atau akreditasi. Nah, adapun indikator mutu klinis itu terkait tingkat infeksi nosokomial atau memang tingkat infeksi yang didapat di rumah sakit itu yang dinilai. Terus yang kedua, kejadian ulang masuk dalam 30 hari. Yang ketiga, terkait angka mortalitas atau kematian di rumah sakit, serta 4 penggunaan antibiotik yang rasional. 4 hal ini yang menjadi indikator mutu klinis yang memang harus dinilai atau dilakukan evaluasi di rumah sakit terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Apakah memang maksimal atau tidak, kita bisa menilai dari 4 hal ini. Lalu yang ketiga adalah indikator mutu manajerial. Nah, ini yang dibahas bukan secara klinis tapi secara manajerial atau pengelolaan pengorganisasian bagaimana pelayanan di rumah sakit ini bisa terjadi secara maksimal atau tidak. Nah, terkait waktu tunggu pelayanan itu menjadi critical point ya terkait mutu pelayanan rawat jalan di laboratorium maupun di saat melakukan tindakan operatif. Yang kedua, tingkatan keterisian tempat tidur ya. Terus yang ketiga, rata-rata lama rawat inap, dan yang keempat adalah tingkat kepuasan pasien. Jadi 4 hal ini yang menjadi indikator dan dilakukan evaluasi penilaian jika memang setiap rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan ini ingin melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada pasiennya. Dan yang keempat adalah indikator mutu keselamatan pasien. Biasanya dilihat dari kasus kejadian tidak diharapkan, medication error, jatuh pasien, dan sentinel event. Ya, oke. Nah, adapun regulasi terkait penempatan indikator pelayanan kesehatan ini, gitu ya. Ini ada beberapa peraturan yang memang sangat berkaitan bagaimana indikator ini diwajibkan gitu ya di setiap rumah sakit terkait peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakitan di pasal 62, lalu di Permenkes nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit, lalu di Permenkes nomor 80 tahun 2020 tentang komite mutu rumah sakit, serta di Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha, produk, dan penyelenggaraan yang berizin. Nah, ini juga diatur bahwa memang standar rumah sakit pemerintah itu harus melakukan pengukuran indikator mutu secara berkala. Nah, adapun indikator nasional mutu pelayanan di rumah sakit yang di Indonesia, ini Kementerian Kesehatan menerapkan 13 indikator mutu nasional yang harus dipantau oleh setiap rumah sakit terkait kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD atau alat pelindung diri, ketiga kepatuhan
identifikasi pasien, waktu tanggap operasi seksio serseria dan secara emergensi, lalu waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi aktif, kepatuhan waktu visit ke dokter, pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan formularium nasional, serta kepatuhan terhadap alur klinis atau clinical pathway. Nanti kita akan bahas terkait clinical pathway di materi tersendiri ya. Lalu yang ke-11 ada kepatuhan waktu visit ke dokter, pelaporan hasil kritis laboratorium, serta kepatuhan penggunaan formularium nasional. Nah, itu menjadi 13 standar yang harus dipatuhi. Nah, adapun contohnya studi kasus pelaksanaan indikator mutu di rumah sakit. Misalnya nih, rumah sakit X mengalami tingkat infeksi luka operasi sebesar 3% per tahun, melebihi standar nasional sebesar 1,5%. Nah, tindakan perbaikannya seperti apa? Pertama, melakukan pelatihan ulang protokol sterilisasi kepada tim bedah dan perawat, karena secara klinis salah satu penyebab dari terjadinya infeksi itu karena kurangnya steril alat misalnya. Makanya perlu dilakukan pelatihan ulang protokol sterilisasi kepada tim penyelenggara layanan tersebut, yaitu melibatkan tenaga kesehatan, tim bedah, dan perawat. Lalu yang kedua, penerapan checklist WHO Surgical Safety Checklist. Dan yang ketiga, audit kepatuhan cuci tangan. Dan cuci tangan ini juga kan menjadi salah satu standar utama ketika melakukan pelayanan kesehatan. Kan setiap tenaga medis harus melakukan upaya tindakan cuci tangan terlebih dahulu supaya tidak ada kontaminasi ya dari tangan kita kepada alat maupun pasien secara langsung. Lalu pengawasan antibiotik profilaksis sebelum operasi. Dan hasilnya setelah 6 bulan tingkat infeksi luka operasi turun menjadi 1,2%, yang tadinya adalah 3%, ya kan? Lalu kepatuhan cuci tangan meningkat dari 65% menjadi 92%. Adapun tingkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan operasi meningkat menjadi 15%. Nah, setelah kita tarik hasil tersebut, kita bisa membuat kesimpulan bahwa penerapan indikator mutu membantu rumah sakit mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang memang cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang ada dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Nah, itu berarti bisa dikatakan proses evaluasi ini berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Nah, adapun konsep keselamatan pasien. Keselamatan pasien ini menjadi critical point atau tujuan utama dari setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan gitu ya. Jadi mau seperti apapun kita mengkonsep pelayanan kesehatan yang kita berikan, ya hasil akhirnya adalah peningkatan derajat kesehatan bagi pasien. Itu harus berjalan tegak lurus berdampingan, bahwa ketika kita melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas, harapannya adalah tingkat derajat kesehatan masyarakat menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Makanya pengertian konsep keselamatan pasien ini menjadi hal yang mendasar bagi saat kita mempelajari mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, pengertian keselamatan pasien yaitu adalah upaya untuk mencegah cedera atau kerugian pada pasien selama proses perawatan kesehatan. Artinya, keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan karena pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan yang aman dan efektif. Artinya, ketika kita melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang tepat, itu kita sudah memenuhi hak pasien untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Nah, tujuan keselamatan pasien itu mencegah cedera, jelas ya, mengurangi resiko dan meningkatkan kualitas perawatan. Adapun klasifikasi insiden keselamatan pasien, jadi memang dalam prosesnya selalu ada hal-hal yang bisa mempengaruhi dari keselamatan pasien pada saat melakukan interaksi pelayanan kesehatan. Nah, berdasarkan tingkat keparahan, insiden ini ada yang namanya insiden tanpa cedera, artinya insiden yang tidak menyebabkan cedera apapun kepada pasien. Dan yang kedua ada insiden dengan cedera ringan, yang menyebabkan cedera ringan pada pasien tapi tidak memerlukan perawatan tambahan. Dan yang ketiga ada insiden dengan cedera sedang. Nah, hal ini memerlukan perawatan tambahan ya. Lalu yang keempat, insiden dengan cedera berat memerlukan perawatan intensif ya sebelum jauh dari perlu perawatan tambahan. Dan yang kelima adalah insiden dengan kematian, artinya bisa menyebabkan kematian pada pasien. Nah, kelima insiden ini yang mungkin bisa terjadi ketika kita tidak melakukan evaluasi mutu pelayanan kesehatan, baik dari sisi tindakan atau manajerial pengelolaan pengorganisasian setiap unsur-unsur pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit kita gitu. Dan ini pada akhirnya bisa memberikan kerugian yang sangat signifikan kepada pasien. Nah, ini harus dihindari, makanya kita belajar terkait penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Nah, adapun insiden berdasarkan jenis,
ada misalnya karena kesalahan obat, kesalahan diagnosis, kesalahan prosedural, infeksi nosokomial, dan cedera jatuh. Nah, berdasarkan penyebab itu karena adanya human error atau kesalahan manusia. Nah, ini biasanya dari sisi SDM ataupun petugas kesehatan yang memang sedang bertugas. Lalu ada faktor peralatan yang memang belum memadai gitu ya dari sisi fasilitas, dan ada faktor lingkungan yang memang mempengaruhi keselamatan pasien seperti kebersihan dan keamanan lingkungan di sekitar pasien melakukan perawatan. Lalu ada faktor sistem yang mempengaruhi keselamatan pasien, misalnya sistem informasi kesehatan ya yang belum memadai dan kurang efektif. Adapun pencegahan insiden keselamatan pasien ini ada yang namanya melakukan identifikasi resiko. Artinya harus ada analisis resiko terlebih dahulu yang memang bisa menyebabkan adanya potensi insiden keselamatan pasien. Lalu melakukan pengumpulan data, ya, mengumpulkan data tentang insiden keselamatan pasien yang telah terjadi. Ya, harapannya bisa dihindari gitu ya. Terus yang kedua, pengembangan strategi pencegahan melalui pengembangan prosedur, penggunaan teknologi, serta pelatihan tenaga medis yang memang bisa meningkatkan kemampuannya terkait tentang keselamatan pasien dan prosedural yang lebih efektif. Nah, implementasi strategi pencegahan itu melalui pengawasan, evaluasi, serta perbaikan. Jadi, kalau kita mau melakukan perbaikan mutu, kita harus melakukan observasi pengawasan terlebih dahulu, lalu kita melakukan penilaian melalui evaluasi, baru setelah itu ketika kita mendapatkan hasil dari evaluasi, kita melakukan perbaikan atau improvement. Bagaimana kita memiliki strategi pencegahan insiden keselamatan pasien berdasarkan hasil dari evaluasi tersebut. Nah, adapun hal ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan komunikasi dari setiap tim, setiap bidang elemen di dalam rumah sakit tersebut. Ada kolaborasi tim, komunikasi efektif, maupun ada pendidikan dan pelatihan. Ya, ini terkait dengan kemampuan dan peningkatan kompetensi masing-masing SDM. Nah, melalui pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan. Dengan melakukan pencegahan tersebut, harapannya tingkat pelayanan kesehatan juga akan meningkat dan pasien juga akan mendapatkan haknya untuk mengakses pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dan bisa berdampak dengan peningkatan derajat kesehatannya jauh lebih maksimal, seperti itu. Baik, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.